Kali ini kita akan membahas tentang gangguan skizoafektif. Gangguan mental ini dicirikan oleh adanya gabungan gejala skizofrenia seperti delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan gangguan mood seperti depresi atau mania. Gangguan skizoafektif ditandai oleh munculnya episode gangguan mood, baik depresi berat maupun mania, yang terjadi bersamaan dengan gejala skizofrenia. Artinya, pasien tidak hanya mengalami gangguan mood atau gejala skizofrenia secara terpisah, melainkan keduanya hadir secara simultan dalam satu episode penyakit. Sebuah ciri kunci untuk membedakan skizoafektif dari gangguan mood dengan fitur psikosis atau skizofrenia dengan episode mood yang menyertainya adalah bahwa gejala psikosis seperti delusi dan halusinasi harus muncul setidaknya selama 2 minggu penuh tanpa adanya gejala mood yang bersamaan. Ini menandai adanya dualitas gangguan, bukan sekadar gangguan mood dengan psikosis atau skizofrenia dengan gangguan mood. Selain itu, gejala mood harus hadir selama sebagian besar durasi episode aktif dan sebagian besar waktu total gangguan, menegaskan bahwa perubahan mood bukan sekadar peristiwa sesaat, melainkan bagian utama dari gambaran klinis. Pada gejala psikotik terdapat delusi, yaitu keyakinan salah yang tidak dapat diubah meskipun ada bukti kontradiktif. Ada gejala halusinasi yang melibatkan persepsi indera palsu seperti mendengar suara atau melihat bayangan, serta pikiran yang kacau dengan kesulitan berpikir logis. Sementara itu, gejala mood dapat berupa episode depresi berat yang ditandai perasaan sedih mendalam, keputusasaan, kehilangan minat pada aktivitas yang biasa dinikmati, serta kelelahan berkepanjangan. Sebaliknya, episode mania atau hipomania memperlihatkan suasana hati yang sangat gembira atau mudah tersinggung, energi tinggi, dan perilaku impulsif tanpa kendali. Penyebab gangguan skizoafektif hingga saat ini masih belum sepenuhnya dipahami secara tuntas, meskipun berbagai penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa gangguan ini muncul sebagai hasil dari interaksi kompleks sejumlah faktor yang saling mempengaruhi. Salah satu aspek utama yang diperhatikan adalah faktor genetik, di mana risiko seseorang untuk mengalami skizoafektif meningkat secara signifikan apabila terdapat riwayat keluarga yang menderita gangguan serupa, baik itu skizofrenia maupun gangguan mood seperti depresi atau bipolar. Hal ini mengindikasikan adanya peranan faktor keturunan dan pewarisan gen dalam predisposisi gangguan tersebut. Selain itu, faktor neurobiologis juga memegang peranan penting, terutama ketidakseimbangan dan disfungsi dalam sistem neurotransmitter otak, seperti dopamin, serotonin, dan glutamat, yang dikenal berperan dalam regulasi suasana hati, persepsi, dan proses berpikir. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan gangguan dalam cara otak memproses informasi, sehingga muncullah gejala psikotik dan gangguan mood. Selain genetik dan neurobiologis, faktor lingkungan tidak kalah pentingnya, termasuk pengalaman stres berat dalam kehidupan, trauma masa kecil, dan penggunaan zat psikoaktif seperti narkoba dan alkohol yang dapat memicu, memperburuk, atau memodifikasi perjalanan gangguan. Kombinasi rumit antara faktor genetik dan lingkungan ini menciptakan kondisi yang memungkinkan gangguan skizoafektif berkembang, sehingga tidak cukup hanya melihat satu faktor tunggal, melainkan harus memahami interaksi dan dinamika kompleksnya. Gangguan skizoafektif merupakan kondisi yang tergolong cukup langka dalam populasi umum, dengan estimasi prevalensi yang mencapai sekitar 0,3%. Artinya dari 1.000 orang, hanya sekitar 3 individu yang diperkirakan mengalami gangguan ini. Meskipun demikian, kondisi ini memberikan dampak besar pada kehidupan individu yang mengalaminya serta lingkungan sekitarnya. Prevalensi gangguan ini cenderung lebih sering muncul pada kelompok usia dewasa muda, khususnya antara rentang usia 20 hingga 30 tahun. Ini merupakan fase kehidupan di mana individu biasanya sedang memasuki tahap kematangan psikososial dan menghadapi berbagai tuntutan hidup.
sehingga kemunculan gangguan ini pada masa tersebut menjadi perhatian penting. Dari segi gender, penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan yang menunjukkan apakah laki-laki atau perempuan lebih rentan mengalami skizoafektif. Kedua gender memiliki risiko yang relatif seimbang. Gangguan skizoafektif memiliki dampak yang mendalam dan kompleks bagi individu yang mengalaminya, serta bagi keluarga dan orang di sekitar mereka. Pada tingkat individu, gangguan ini menyebabkan kesulitan yang signifikan dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan dengan relatif mudah. Penderita seringkali menghadapi masalah dalam mengelola tugas-tugas rutin, seperti menjaga kebersihan diri, memenuhi tanggung jawab pekerjaan, dan melakukan interaksi sosial yang sehat. Selain itu, hubungan sosial penderita seringkali terganggu karena gejala psikotik dan mood yang tidak stabil dapat membuat mereka sulit mempertahankan koneksi emosional yang sehat dengan orang lain. Risiko bunuh diri pada penderita skizoafektif juga meningkat secara signifikan, terutama ketika episode depresi atau gejala psikotik berat melanda. Tidak kalah pentingnya adalah gangguan fungsi kognitif dan emosional yang dapat menghambat kemampuan berpikir jernih, mengambil keputusan, mengontrol emosi, dan berfungsi secara adaptif dalam kehidupan. Semua ini menimbulkan beban berat bagi individu yang terkena gangguan ini. Kondisi ini diperparah dengan gangguan hubungan sosial karena gejala psikotik seperti delusi dan halusinasi, serta perubahan mood yang tidak stabil yang membuat penderita kesulitan membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal yang harmonis. Berbagai kesulitan ini menyebabkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan dan menciptakan keterasingan bagi penderita. Di sisi lain, dampak gangguan ini juga sangat dirasakan oleh keluarga dan orang-orang terdekat. Mereka sering mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan berupa stres dan kelelahan emosional yang berasal dari kekhawatiran terus-menerus mengenai kondisi dan keselamatan penderita. Beban perawatan dan dukungan jangka panjang yang harus diberikan tidak hanya menuntut waktu dan energi, tetapi juga menimbulkan tekanan mental dan fisik yang besar pada anggota keluarga. Kebutuhan untuk terus-menerus mengawasi, memberikan dukungan emosional, serta membantu menjalankan pengobatan dan terapi membuat keluarga berada dalam situasi yang menantang dan melelahkan. Tanpa adanya dukungan dan sumber daya yang memadai, beban ini berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan mental para anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, penanganan gangguan skizoafektif tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga harus mencakup dukungan sistemik untuk keluarga demi menjaga keseimbangan dan kualitas hidup bersama. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan cara yang pasti dan mutlak untuk mencegah gangguan skizoafektif, terdapat beberapa langkah penting yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi risiko munculnya gangguan ini. Pertama, menjaga kesehatan mental sejak dini menjadi pondasi utama karena kesehatan mental yang baik dapat melindungi individu dari berkembangnya berbagai gangguan psikologis. Pola hidup yang sehat meliputi tidur yang cukup dan berkualitas, serta manajemen stres yang efektif melalui teknik relaksasi atau dukungan sosial menjadi sangat krusial dalam menjaga kestabilan suasana hati dan fungsi otak secara optimal. Kedua, penting untuk menghindari penggunaan zat psikoaktif seperti narkoba dan alkohol karena zat-zat ini memiliki potensi untuk memicu atau memperburuk gangguan psikotik dan mood yang merupakan ciri khas skizoafektif. Ketiga, deteksi dini dan penanganan yang segera terhadap gangguan mood atau psikosis sangat penting untuk meminimalkan perkembangan dan komplikasi gangguan menjadi lebih parah. Ini berarti intervensi profesional harus dilakukan segera begitu gejala awal muncul agar pengobatan dan terapi bisa berjalan efektif. Keempat, lingkungan sosial dan keluarga yang stabil serta penuh dukungan menjadi fondasi penting dalam pencegahan. Hubungan sosial yang sehat dan sistem dukungan keluarga yang kuat dapat memberikan rasa aman dan penguatan psikologis yang mendorong ketahanan mental. Terakhir, edukasi masyarakat yang berkelanjutan sangat dibutuhkan agar stigma negatif terhadap gangguan mental dapat diminimalkan, membuka akses yang lebih mudah bagi penderita
untuk mendapatkan layanan kesehatan mental serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental secara umum. Melalui kombinasi pendekatan ini, risiko gangguan skizoafektif dapat ditekan secara signifikan, menciptakan peluang lebih besar bagi individu untuk hidup dengan kualitas mental yang lebih baik dan stabil. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Silakan subscribe channel ini supaya Anda tidak tertinggal informasi yang bermanfaat tentang kesehatan mental. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.